Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manusia yang banyak menuntut tenang di dunia, yang banyak menuntut paling besar kenikmatannya di dunia, yang paling semangat untuk mencari dunia adalah manusia yang paling payah hidup di atas dunia, manusia yang paling berisiko hidup di atas dunia, manusia yang menjadi paling banyak pikiran dan suku. Ya. Contoh manusia di pejabat dan orang-orang yang kaya, mereka adalah orang yang paling tidak merasakan tenang di atas dunia. Manusia yang paling tenang di atas dunia yaitu orang-orang yang paling sedikit urusannya di atas dunia, paling sedikit paling lemah dia semangatnya di atas dunia. Dia tidak payah hidupnya, nggak banyak urusan, nggak banyak yang ia pikirkan, dan risiko paling kecil. Contohnya orang fukara dan orang masakin. Sebetulnya kefakiran dan kemiskinan itu satu kenikmatan kalau kita mau berpikir dengan akal jernih. Kenapa orang kok semakin banyak urusan di atas dunia ini semakin sumpek? Kenapa orang yang paling banyak harta semakin dia paling tinggi jabatan paling berisiko? Ya, karena syahwatud dunia ini mukaddirah, membuat keruh hati, membuat selalu gelisah. Dan orang yang berebut di atas dunia, bertikai di atas dunia, saling hasud di atas dunia itu banyak. Dunianya nggak banyak, tapi yang berebut banyak. Satu pintu yang mau masuk jutaan orang, ya mau nggak mau susah akan masuk satu pintu itu, saudara. Apalagi sempit lagi pintunya. Nah, disinilah akhirnya berisiko kegencet, jatuh dan macam-macam. Demikian juga di dalam menjaga harta itu juga sulit, mengembangkan harta itu juga sulit. Banyak orang yang saling iri, banyak orang yang saling begal, sehingga menuntut banyak pikiran, menforsil banyak pikiran. Karena itu kapan orang semakin semangat duniawi, maka dia orang yang paling stres di atas dunia ini. Semakin orang itu biasa lemah urusan duniawinya, maka sebenarnya peluang untuk banyak lebih tenang hidup di atas dunia. Tuh, lihat bagaimana pejabat-pejabat sumpah dia, yang asalnya nggak ada yang demo banyak yang demo, yang asalnya banyak nggak ada yang membicarakan banyak yang membicarakan. Sekarang kadang-kadang kamu lihat mereka tadi itu berisiko sampai nyawa loh, berisiko untuk urusan duniawi, berisiko sampai nyawa pun siap. Seandainya untuk agama kan jadi mati syahid itu orang. Berisiko untuk nyawa pun disiapkan itu semuanya, sampai sakit-sakit, saudara, hanya memikiri urusan dunia. Dan itu nyata, kelihatan. Itu bukan satu hal yang rahasia lagi. Kalau kamu lihat kehidupan orang fukara wal masakin, karena tuntutannya sedikit, nggak banyak, bahkan sepeda pancal pun itu adalah istimewa dan mewah bagi dia. Kadang-kadang jalan cukup berkilo-kilo, dia sebetulnya paling enteng, nggak banyak risiko. Karena itu orang yang paling zuhud di atas dunia adalah orang yang paling roha di atas dunia. Ya, memang orang tidak hidup di atas dunia ini dalam keadaan fakir atau miskin ada dua macam. Ada karena ikhtiaron, karena memang usahanya dia, dunia datang dia nggak mau, itu zuhud namanya, ini derajatnya tinggi. Ada karena ittiraran, memang dunianya nggak mau datang sama dia, ya udah jadi fakir karena terpaksa.
Itu pun kalau dia sabar dan ridha juga mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya begini, siapa orang yang tuntutannya untuk kifayat yaumi, untuk hari itu saja, itu lebih tenang daripada orang menuntut untuk kebutuhan seminggu. Siapa orang yang dia cuma mencari untuk kebutuhan satu hari, itu lebih tenang pikirannya, lebih tentrem daripada orang yang menuntut untuk kebutuhan seminggu. Orang yang menuntut seminggu itu lebih tenang daripada orang menuntut kebutuhan satu bulan. Orang yang menuntut satu bulan itu lebih tenang daripada 1 tahun. Ini kadang-kadang hartanya untuk sampai mati lebih, masih bingung saudara. Inilah kehidupan di atas dunia adalah membuat kita semakin stres sebenarnya. Karena itu kurangi itu semuanya. Kalau Anda mau menjadi orang bijaksana ibarat timbangan, hasilnya kamu daripada dunia sama taabnya kamu, sama pikirannya kamu. Jangan-jangan nanti pikirannya lebih berat daripada hasilnya. Sumpeknya lebih berat daripada hasilnya. Itu di dunia, wakif nanti ada di akhirat hisabnya. Karena itu dalam kehidupan di atas dunia ini kita harus paham bahwa talabur raha itu sama talabul muhal. Cari ketenangan hidup di atas dunia itu sama dengan cari hal yang mustahil. Pingin tenang di atas dunia itu adalah dengan kita zuhud di atas dunia. Pingin tenang ada di akhirat, kita harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan al-akhirah liman, keberuntungan akhirat untuk siapa? Maka dijawab liman talabaha, bagi orang yang mencarinya. Wad dunya liman, kehidupan tenang di dunia untuk siapa? Liman tarakaha, bagi yang meninggalkan dunia. Bagi yang meninggalkan dunia. Masya Allah. Ibrahim bin Adham melihat ada beberapa orang fakir saat itu dalam keadaan sumpek sedih. Dia memikirkan kenapa kok aku nggak punya apa-apa, kenapa itu. Ibrahim dikumpulkan, bilang kamu, ketenangan kamu, kesenangan kamu, ketentraman hati kamu sekarang ini kalau diketahui sama raja-raja, ente akan direbut, bahkan bisa dibunuh kamu. Kenapa? Mereka nggak bisa tenang. Ente tidur di atas amben nyenyak, tapi mereka kamar AC tidak bisa tidur. Kamu nggak pernah kepikiran apa-apa, tapi mereka kepikiran bayaran untuk minggu ini, nutup daripada utang, harus menyediakan duit. Mereka terforsil semua otaknya dan pikirannya. Ketenangan kamu lebih berharga daripada milik mereka, daripada harta dan benda. Ente nggak perlu mikir uli, nggak perlu mikir garasi, nggak perlu mikir tune up, paham ente? Ente cuma dengan kaki ente, dengan sandal jepit sudah cukup ente. Pergi ke sawah ente macul, tapi kadang-kadang mereka tuntutannya lebih besar. Karena itu kalau seandainya mereka tahu nilai daripada ketenangan jiwa kamu, mereka akan memerangi kamu dan akan merampas ketenangan itu walaupun dengan segala kekuatannya. Syukuri nikmat Allah, kamu menjadi orang fakir, kata Ibrahim bin Adham. Tinggal kamu sekarang menjadi orang yang ridho dan sabar dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang kaya dahulu, saudara, pejabat. Dia seorang yang sangat terhormat. Ketika tidak bisa tidur, nggak ada selera makan, Ibrahim bin Adham ini sumpah dia. Padahal tinggal di istana, makanan komplit, tapi nggak ada selera makan. Tinggal di istana nggak bisa tenang. Ya akhirnya duduk di teras istana situ sambil melihat masyarakat yang ada di luar. Kelihatan ada satu orang fakir. Orang fakir ini, dia tadi itu jalan, kemudian di bawah naungan daripada dinding benteng istana. Jadi ada
bayangannya begitu di situ. Dia keluarkan roti kering, dia dimakan dengan melihat makan itu lahap begitu, kemudian minum, kemudian dia tidur terbentang ada di tanah, ngorok. Dan lihat, enak ini orang yang dimakan roti kering tapi nikmat, yang diminum air biasa tapi nikmat, di atas tanah tidur nyenyak. Satu meja penuh makanan aku nggak selera, minuman macam-macam aku nggak bisa minum, kasurku empuk aku nggak bisa tidur. Panggil pegawainya, kamu tunggu orang itu sampai bangun, kalau sudah bangun suruh menghadap kepada aku. Ditunggu, bangun itu orang, mau berangkat lagi, meneruskan dia perjalanannya. Pak, dipanggil sama raja, Anda dipanggil sama tuan kami. Saya? Gitu. Iya, masuk. Setelah ketemu sama Ibrahim bin Adham, kamu tadi lapar? Iya. Makan roti itu sudah merasa kenyang? Oh, alhamdulillah, nikmatnya luar biasa itu roti. Terus kamu tadi haus? Ya, minum air begitu sudah cukup? Cukup, kata dia. Nikmat luar biasa. Tidurnya gimana kamu? Ya akhir tidur, padahal nggak pakai bantal nih, ada di atas tanah. Kata Ibrahim bin Adham dalam hatinya, ya Allah, kalau sudah diri manusia cukup daripada dunia dengan model begini, apa yang saya tuntut? Roti begitu sudah cukup, air cukup, tidur cukup, apa yang aku tuntut? Sampai aku nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, kata dia. Akhirnya malam hari, saudara, malam hari ditinggalkan kerajaannya. Dia tinggalkan itu kerajaannya, cari ketenangan jiwa, jadilah Ibrahim bin Adham seorang tokoh sufi. Nah, karena itu kesimpulannya adalah kesenangan dunia, syahawatud dunia, itu adalah ta'ab, itu adalah payah, itu adalah berisiko, itu adalah sumpek, itu adalah pikiran. Semakin banyak akan semakin banyak kepikirannya dan sumpeknya. Karena itu hendaknya manusia tadi itu harus berhati-hati dalam hal yang demikian ini. Semakin sedikit kenikmatan dunia, syahwat dunia, berarti payah semakin sedikit, resiko semakin kecil, dan itu akan membuat ketenangan jiwa semakin besar. Itu di dunia. Di akhirat hisab akan lebih besar semakin banyak dunia, hisab akan lebih kecil semakin kurang daripada dunia. Ini untuk supaya kita bisa ngerem diri, tidak menjadikan dunia adalah menjadi tujuan utama, tetapi untuk kebutuhan menuju kepada tujuan. Jadikan dunia kebutuhan untuk menuju kebahagiaan akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Nanti setelah sholat kita akan sholat gaib untuk Habib Thohir Al-Kaf Tegal yang meninggal dunia hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan beliau, Allah terima semua amal kebaikannya.